warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Untuk kelasnya siapa? Boleh dibuka dulu. Persiapan. Doa menurut kepercayaan dan doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang absen ya. Yang jawabnya siapa? Ada Zaini. Absen 9 sama absen? Ini kami dua. Ya. Sakit atau Sakit. hari ini kita membelajarkan mengenai keterkaitan atau penting dengan alat ukur dan penguatan konsep usahaan elok dalam pengukuran. Nah, untuk itu sebelumnya kan kalian sudah membahas ya itu mengenai angka penting yang kalian pahami kemarin. Untuk angka penting itu apa aja yang kalian dapatkan waktu kemarin? Aturan kebiasaan. Kalau aturan itu ada apa aja yang kemarin? Semua angka bukannya adalah angka penting. Ya, terus Nol di antara angka 2 dan 0 adalah angka penting. oke, terus yang ketiga Angka 0 di sebelah kanan angka 0 dan dari mana ada masih angka penting. yang keempat 0 bagian angka 0 masih angka penting. ya, berarti kalau 0 di sebelah kiri angka penting tidak ada masalah. Terus yang kelima 0 bukan yang terakhir ada bilangan order dan bilangan matriks yang misal 1,7 dikali 10 pangkat 2. Yang bilangan order itu yang mana? Aturan penting. Yang perlu itu bukan segini yang bilangan matriks. Ya matriks itu apa kemarin? Matriks itu apa? Ya 10 bang, yang ada pangkatnya. Kalau yang order itu yang depannya ini, yang misal 1,7 seperti ini. Nah jadi nanti kalau ada misal 1,7 dikali 10 pangkat 2, maka angka penting yang di sini terdapat adalah dua angka penting, yaitu angka order. Oke, kita yang disebut dengan angka pentingnya. Untuk matriksnya ini tidak termasuk angka penting. Seperti itu. Penjelasan sama pengurangan itu tergantung dari angka yang didapatkan, yaitu angka ya angka ragu. Terus kalau kalian cuma pembagian, dilihat dari yang mananya. Ya, terus kalau kalian pembagian sudah kalau itu pangkat, dilihat dari jumlah pangkat. Ya, jumlah angka pentingnya yang dibakatnya. Terus kalau akan Ini angka pentingnya sangat banyak. ya itu yang ada di bagian pusat ini ada dua angka penting. Jadi di sininya juga harus ada memiliki angka pentingnya harus dua angka penting. Sudah itu saja kemarin yang dipahami. Ini itu ada tujuan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu setelah melakukan praktikum dan diskusi terhadap hasil pengukuran menggunakan jenis alat ukur, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara ketelitian alat ukur dan jumlah angka penting dengan tepat. Nah, jadi nanti itu kalian akan bentuk dalam sebuah kelompok ya. Nanti bentuk menjadi 5 kelompok nanti begitu. Terus yang kedua, setelah melakukan pengukuran
sepanjang bulan menggunakan alat ukur dengan nilai skala terkecil yang berbeda, peserta didik dapat menentukan banyaknya angka titik dan angka taksiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah menganalisis hasil pengukuran dari kegiatan praktikum, peserta didik mampu menjelaskan konsep kesalahan mutlak dan kesalahan relatif dengan tepat. Mutlak dan relatif dari hasil percobaan pengukuran, peserta didik dapat menuliskan laporan hasil pengukuran dalam format notasi ketidakpastian hasil kurang lebih ketidakpastian dengan tepat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu setelah melakukan diskusi kelompok bersama kelompoknya, peserta didik dapat mengimplementasikan hasil diskusi bersama kelompoknya dengan tepat. Nah, nanti jadi itu kalian habis dibentuk kelompok, dalam kelompok itu nanti kalian mengerjakan studi kasus. Nah, habis mengerjakan studi kasus, nanti itu kalian ada praktikum. Nanti ada alasannya dari saya, nanti akan praktekkan. Nanti kalau nggak bisa boleh tanya. Terus nanti kalau sudah diisi studi kasusnya, sudah mulai dari awal sampai akhir sampai kesimpulan, nanti kalian presentasikan kayak minggu lalu gitu. Oh ya, ini ada video stimulus, bisa didengar ya. Kalau semuanya, pernahkah kamu membentukkan suatu benda bersama tapi hasilnya berbeda? Padahal benda yang dibentuk sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan mencari tahu hubungan antara angka penting, alat ukur, dan kesalahan pengukuran. Lihatlah, jika siswa dapat mengukur dalam kayu dengan alat berbeda. Siswa A memakai garis, siswa B memakai jam bersorak, siswa C memakai mikrometer skru. Lihat, tiga siswa mengukur dalam kayu yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Apakah salah satu dari mereka yang keliru? Atau apakah alat ukurnya yang menyebabkan perbedaan? Apakah salah satu dari mereka yang salah atau apakah alat ukurnya menyebutkan perbedaan? Bahkan jadi nanti kan ada sebuah tiga alat ukur ya, ada penggaris, ada mikrometer skru, dan ada tata sorong. Nah, dari ketiga benda tersebut, apakah salah satu dari mereka itu ada yang salah? Apakah alat ukurnya itu menyebabkan perbedaan? Apakah berbeda hasilnya tadi? Ya, nah, itu kenapa sih berbeda? Ya, oke, ada yang lain? Apa silakan? Oke, untuk menjawab pertanyaannya, silakan. Habis ini kalian bentuk kelompok ya. Tapi sebelum bentuk kelompok, gimana kalau saya jelaskan dulu studi kasusnya seperti apa? Biar nanti kalau kalian sudah sama kelompoknya nanti paham gitu loh, yang akan diselesaikan masalahnya itu apa saja seperti itu. Ya. Ini kasusnya, yaitu mengukur panjang rumah. Ini diameter koin di laboratorium. Seorang kalau mengukurkan sebuah koin kuno perak dinosauri yang sangat lama itu dibuat antara bersati berarti koin atau dibuat diukur dengan ketinggian yang sangat tinggi. Koin tersebut diperkirakan memiliki diameter 3,5 cm. Kalian adalah tim peneliti yang bertugas untuk memverifikasi diameter 3 koin menggunakan data sorong dan mikrometer skru. Nah, setelah melakukan pengukuran, kalian mendapati bahwa hasil pengukuran menggunakan penjualan tersebut berbeda signifikan. Meski kasus yang kalian selesaikan, yaitu yang pertama itu bandingkan ketidakpastian dan tentukan dan bandingkan alat kecil dari ketidakpastian relatif antara data sorong mikrometer skru dan dikasihkan penambahan mikrometer skru yang dapat diukur untuk mengukur ketebalan koin. Dan jadi nanti itu kalian tentukan dulu atau dan bandingkan yaitu skala terkecil dari data sorong dan mikrometer skru. Habis itu
cm. Untuk mikrometriscope yaitu 3,25 cm dengan kurang lebih 0,05 cm. Tuliskan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometriscope sesuai dengan alat ukur penulisnya. Hasil pengukuran yaitu menggunakan rumus X kali delta X. Nah, X-nya itu yaitu kalau X ini itu hasil pengukuran, dengan delta X itu adalah tingkat penelitian. Jadi itu nanti kalian itu bisa menganalisis sumber error dari alat tersebut. Jadi jangka sorong dan mikrometriscope. Dan yang terakhir, mana yang paling valid untuk dicantumkan dalam katalog arkeolog dan berikan alasan saintifik yang kuat berdasarkan analisis ketidakpastian. Nah, jadi dari jangka sorong dan mikrometriscope tersebut itu ukuran mana yang paling valid dan berikan alasannya. Itu. Sama aja. Ayat 105. 4. Jangan lupa dikasih nama sama kelompok ya, sama jangan seperti itu. Ayo. Iya, untuk sama persis ya. Tentukan dan bandingkan dan ketidakpastian relatif dan masalah dan jelaskan mengapa itu dalam jadi nanti itu kalian bandingkan skala terkecil dari jangka sorong itu berapa, mikrometer itu berapa. Habis itu nanti jelaskan mengapa mikrometer itu lebih unggul mengukurnya untuk mengukur ketebalan wangi daripada jangka sorong. Kenapa? Di sini kan ajar ini kenapa? Karena ketinggian mikrometer berapa? 0,001 bukan jangka sorong. Berarti lebih kecil ya? Ya, jadi ada begitu ya. Terus ini bandingkan skala kecilnya berapa? Ini yang sudah toh. Jadi perbandingan antara jangka sorong jangka sorong terus skala kalian nanti jangan lupa ini ya. Bentar. Ini ketebalan dulu. Bandingkan ketidakpastian ini, tentukan dan bandingkan skala terkecil dan ketidakpastian relatif jangka sorong dan mikrometer tersebut dan jelaskan mengapa mikrometer tersebut dianggap lebih unggul untuk mengukur ketebalan koin. Nah, jadi misal ini ada bandingkan skala terkecil mikrometer dan jangka sorong. Lihat ini skala terkecil dari jangka sorong berapa? Ada kan? Belajar. Terus mikrometer tersebut yaitu berapa? Terus ini kenapa lebih unggul? Nah, dari kecilnya ini berapa kecilnya? Terus dari
ini mikrometernya berapa, bisa kelihatan deh alasannya kenapa seperti itu. Nah terus kalau ini itu untuk mengukur ini ini nanti ini diukur ini jenis kan pakai penggaris diameternya ini berapa, terus pakai jangka sorong berapa, mikrometer berapa ini paham? Jelaskan ya. Yang ini nanti jangan lupa. Ini dijelaskan yang investigasi siswa tadi yang ini. Kita kerjakan untuk memecahkan studi kasus masalah koin kuno, diameter verifikasi koin kuno. Ini tentukan bandingkan skala terkecil dan ketidakpastian relatif. Diameter relatifnya apa? KR-nya kan antara jangka sorong dan mikrometer cukup, dan jelaskan apa? Mengapa mikroskop dianggap unggul? Nah, jadi kan ada skala terkecil dilihat dari barisan, skala terkecil dari jangka sorong berapa? 0,1. Mikrometer cukup berapa? Skala terkecil 0,00. Nah, sudah kelihatan kan berarti yang penelitian mikrometer cukup kan? Nah terus tuh mengapa kalau mikrometer cukup ya dianggap paling apa itu? Nah, kasus kita jelaskan kasus itu bukan dilihat tapi diselesaikan. Ini ada masalah. Ini ada masalah juga dalam validasi yang benar mikro. Nah yang pertama bandingkan ketidakpastian dari skala terkecil untuk jangka sorong dan mikrometer cukup, dan jelaskan mengapa dianggap terunggul. Nah, jadi ini mana? Saya kasih. Ya, ini tidak skala terkecil itu NST. Dari jangka sorong berapa? 0, terus dari mikrometer cukup. Nah, kita tahu kan perbandingannya berapa? Itu terus ini mengapa mikrometer itu lebih teliti, lebih unggul? Itu kenapa? Karena tingkat ketelitiannya yang gitu. Lanjut, jadi kamu tanya yang mana? NST kan? NST ini nilai skala terkecil. Kalau penggaris yaitu 0,1, kalau sentimeter jangka sorong 0,01, kalau mikrometer cukup 0,001 cm. Terus kalau hasil ini hasil ukur, kalau penggaris sudah ada tulis nggak? Bisa ya, makanya 100 semua. Ada gantian nanti. Enggak kan kita dikasihkan 100 kan nggak ada kan. Nah, ini penggaris. Ini kan itu diameter. Ini dari 0 ini sampai ini berapa nanti diameternya ya. Terus habis itu nanti pakai jangka sorong ya. Terus tugasnya kalian itu membandingkan skala terkecil dan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu apa? R dari jangka sorong dan mikrometer cukup. Nah, dan jelaskan mengapa mikrometer cukup dianggap lebih unggul untuk mengukur ketebalan koin. Dan ajarnya coba baca mana kan? Skala terkecil dari jangka sorong berapa? Ini. Terus mikrometer cukup 0,00. Nah, jadi perbandingannya tahu kan? Terus mengapa? Ini yang ditanyakan mikrometer cukup lebih unggul. Karena mikrometer cukup memiliki ketinggian lebih terus dan ketidakpastian relatif KR. Berarti kalau KR-nya yang paling rendah, berarti KR-nya mana? Kalau yang rendah itu berarti KR-nya paling rendah pakai KR mikrometer. Jadi KR-nya nanti juga tuliskan. Nah, terus apa lagi? Kalau ini ya udah langsung kayak ini ada. Kalau baca nanti bisanya lagi. NST itu nilai skala terkecil. Jadi, ya semua kan? Terus
terus hasil ukur. Nanti kalau poin pakai penggaris, terus dipinjam ya, dia sama kelompoknya lain. Kayaknya poin 100. Iya. Terus nanti hasil ukur kalau poin langsung pakai penggaris ini saja. Terus kalau dapat skala sama nomor ukur, jangan lupa dikali skala utama, skala Spanius di ujung. Kalau tadi skala dikali berapa? Ingat kan? Buat teliti? Yang sudah dimasukkan ke sini. Kita kayak gini dulu aja.
Oh ya, setelah tinggal itu sebentar ya.
0,01 cm. Maaf Terus ya. kalau Indomie Stove berapa? 0,01 cm. Cedak sih. 0,001. Terus dari Indomie Stove dan Jakarta Sorong yang paling tinggi yang mana? Nomor 2. Dua. Dari Jakarta Sorong sama Indomie Stove yang paling tinggi yang mana? Yang mana? Yang lebih sama berdua ekonominya sama jawabannya sama kedua ya kedua Jakarta Sorong 3,5 Jakarta Sorong 3,5 hasil rentetannya 3,5
Kurang lebih dari 0,01 sama enggak? Nomor 2 terukur. Jawabannya itu bocor nomor 1 berapa? Nomor 2. Nomor 1 baik coba. Mari sabar. Sama-sama tuliskan hasil pengukuran gambar dan kemudian belum. Ini nggak usah. Salah ya. Bagus sudah. Berapa? Yes, nomor 2. Baca. Ya. Sama ini ya, sama kurang. Benar. Ya. Kurang lebih. Terus yang mikroskop 0,1 cm. nomor 1 sama enggak? Ini belum Belum salah ya, nomor 3. Kalau 3 Bu. Nomor 2 berapa? Sama langit sama bulan. Mana lo? Sama enggak? Beda. Masih? Sama. Beda sama ya sama. Beda. Nomor 3 analisis sumber error apa saja? Analisis sumber error. Kesalahan lagi Pak, alat ukur. Terus Kalibrasi. Baik, tinggalkan dengan cara yang salah. itu nomor 1. Dua isi nomor 1 seperti apa? Terus nomor 2. Karena faktor manusia saat menjaga skala. Terus Kelalaian disebabkan karena itu salah mencatat bersama. nomor lain sama enggak? Beda. Sama. Nah, kamu nomor 5. Nomor 1 sama? Dua. Dapat dikasih nomor 4. Ayo. Oke. Sudah. Nomor lain sama? Sudah. Saya presentasikan. Sudah. Terima kasih. Ini belum kata. Ini tulisan Rek. Ini yang Nomor 1. Saya salah nomor 1. Mana hasilnya? Nomor 1. Baik, perkenalkan saya tadi kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Kelompok 1 A. Skala terkecil atau Liston. Alat ukur 1 jangka sorong 2 mikrometer sekrup. Skala terkecil jangka sorong 0,01 cm atau 0,1 mm. Skala terkecil mikrometer sekrup 0,001 cm atau 0,01 mm. Kepastian jangka sorong ketelitian sudah.
Mikrometernya ketelitian sangat tinggi. Sini. Betul. Tidak, yang lain sama dengan nomor 2. Sama. Beliau pas untuk temannya nomor 1. Untuk nomor 2, nomor 2. Gimana juga? Contoh hasil pengukuran. Pengukuran tunggal 3,5 cm. Mikrometri rata-rata pengukuran 3,95 kurang lebih 0,35 Sesuai hasil pengukuran dapat tahu sesuai standar ukuran hasil pengukuran. Sedangkan dorong X kurang plus minus delta X Kurang lebih dari delta X itu berapa yang dorong? 3,52. Terus kurang lebihnya 0,005. kalau 0,005 untuk mikrometer cukup X-nya 3,495. untuk kurang lebih dari delta X-nya 0,0005. kalau sesuai dengan aturan sama sarannya pakai 0, kalau mikrometer cukup nomor lain nomor 2 sama nomor 1 nomor 3 nomor 4 nomor 5 oke beliau pas untuk nomor 2 nomor 3 kelompok 3 Analisis sumber daya apakah interpretasi atau tidak sebaliknya. Ini kesalahan dan klarifikasi dengan baik. Ada ketahuan terjadi karena perbedaan dari kendaraan yang datang atau sekarang saat mengukur. Kesalahan manusia, kesalahan manusia atau kesalahan tidak sengaja. oke yang lain sama pada Sama. untuk analisis sumber daya kita ada 2 ya. Yang pertama itu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Nah, kesalahan sistematis itu disebabkan dengan klarifikasi dulu. Misal kalian mau praktikum itu dilihat dulu alatnya itu bisa digunakan atau tidak. Ya, itu terus kalau untuk kesalahan acak yaitu perbedaan hasil saat pengukuran berulang. Akibat daya tekan atau posisinya tidak sama. Seperti waktu kalian pengukuran nanti si A sama si B hasilnya beda, itu dilihat dari kenapa kalau bisa beda itu mungkin dari cara melihatnya itu beda seperti itu. Sekarang untuk soal nomor 4 kelompok 4 Tujuan tentukan hasil pengukuran mana yang paling kali diperhatikan apakah rosan, jawab, memberikan hasil signifikan kuat berdasarkan analisis kuantifikasinya. Mikrometer sektor paling untuk menentukan alasannya. Salah satu lebih kecil 5,6 tidak penting kalau tidak kecil dan hasil lebih realistis dan tertutup seperti bawah. yang lain benar-benar kata ya kalau hasil mikrometer cukup itu kalau valid yang pertama itu memiliki ketelitian yang lebih tinggi kan kalau mikrometer cukup itu ketelitian itu 0,001 beda dengan sama sorong atau pembaris. Kalau pembaris itu memiliki ketelitian yang lebih rendah. Terus yang kedua ketidakpastian yang lebih kecil dan yang ketiga dilakukan dengan rata-rata dan beberapa hasil ukuran. Nah, jadi meskipun kita menggunakan mikrometer sebelum kita juga harus mengulangnya kalau mau hasilnya sesuai. Sekarang yang nomor B, yang nomor 1 kelompok 5. Tentukan jumlah angka penting dari hasil setiap alat ukur pada tabel di atas. Penggaris, pembawa, kunci, angka sorong, data angka kunci, mikrometer cukup, 4 angka kunci. Ini
Aduh, kritik. Kelompok satu. Jelaskan mengapa mikrometer cukup menghasilkan lebih banyak angka penting dibandingkan penggaris. Karena mikrometer cukup memiliki NST dan ketidakpastian deterjen memungkinkan membedakan perubahan diameter jauh lebih halus. Kelompok dua. Kelompok tiga. Sama. Kelompok empat. Sama itu. Bisa kata-katain. Kelompok lima. Apa? Kelompok lima. Intinya sama. Enggak. Kelompok lima cuma pelajaran. Garis hanya memiliki ketebalan sekitar 0,1. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kembali hasil keluar dalam bentuk hasil yang dapat dibuka dalam cara yang paling mungkin. Satu penggaris sama dengan 2,2 cm. Berarti sama dengan 0,05 cm. Biasanya secara bentuk 2,2 Kelompok satu garisnya berapa? Hasil ukurnya? Kelompok 2 api. Di sini cuma satu garisnya berapa hasil ukurnya? Oh, 0,1. NST-nya itu Hasil ukur. oh, Terus tengah sorong? 22
kalau ini kan seharusnya kalau mikrometer 20 kita dua lihat. Pak, dari tulisannya yang sama atau awalnya? Kalau langsung membaca. Lanjut, pengertian alat ukur angka penting. Nah, angka penting itu adalah angka yang menunjukkan tingkat pengertian. Ini kayak tadi, misal tadi 12,56, pengertian pentingnya ada 12,56 ada. Oke, lanjut. Aturan angka penting tadi ada 6 tadi ya, kayak yang berpindah tadi. Terus ada alat ukur dari kesekian ada penggaris itu tingkat penelitiannya yaitu 0,1 cm. Jawa Sorong 0,01 cm. Kalau ukuran tersebut 0,01 cm. Oke. Kesalahan dalam, kesalahan dalam itu adalah selisih antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya atau ketidakpastian dari hasil pengukuran. Jadi jenis kesalahan yang pertama yang tadi kayak nomor 4 tadi loh, jenis kesalahan. Yang ketiga, pertama kesalahan kristal yaitu terjadi karena alat misalnya alatnya rusak. Yang kedua, kesalahan angka yaitu terjadi karena baca tidak sama yang percobaan. Misal kayak apa sebenarnya? Alfa sama ya, ketika kalau membacanya nggak sama pasti hasilnya kan beda. Terus kesalahan kelalaian yaitu disebabkan karena percobaan kita menghitung. Jadi kelompok berapa yang salah menghitung? Kelompok satu. Ya satu. Jadi kalau misal di bawah sama sekolah utama sama kampus jangan lupa sekolah unius dikali berapa? 1. Ini untuk sampulkan itu kayak tadi rumusnya. Kalau kita itu delta X yang tadi setengah kali NST. Terus kalau misal relatif yaitu delta X kali setengah KM yaitu rumusnya NST per X kali 100%. Oke, itu resultat kesalahan. Oke, sama kan? Ini cara mengurangi kesalahan yaitu gunakan alat ukur dengan skala terkecil. Yang kedua, jangan lupa dikonfigurasi alatnya terlebih dahulu. Pastikan alatnya bisa digunakan apa tidak. Di situ ulangi pengukuran ya hasilnya itu benar-benar sesuai. Lagi, dan yang ketiga kita hasilnya. Yang terakhir. Kita dalam kehidupan sehari-hari seperti mengukur tinggi badan di rumah, menimbang bahan makanan dan termometer. Ini ingat toh? Termometer yaitu ada metode yaitu kayak tadi ya, ada skala tambah, skala radius, ada akhirnya itu. Ayo kesimpulan siapa yang bisa? Ayo kelompok 4 banyak kesimpulan. Oke, bantu wes.
pelajaran hari ini bahasa Muslim. Penelitian dan berbeda, tapi juga bisa salah atau terjadi error. Oke. Nah, habis itu, oh iya, kita susah. Oke, sudah ya, dari itu saja. Oh ya, dari pembelajaran kali ini, yang kalian yang paling menarik yang mana? Bagian apa? Yang Pengukuran. Oke. Tapi kalian paham nggak sih dari pembelajaran kali ini? Paham nggak? Ya ada pesan-pesan sedikit dari saya ya. Tidak ada pengukuran yang sempurna, tapi semuanya terjadi itu selalu beda